totalnya ya. Berarti pecahannya sama dengan luas arsir yang segitiga dibagi luas persegi panjang. Ini kan nggak ada ukurannya nih. Tapi kita bisa gunakan angka karena kita bikin perbandingan. Ini kan pecahan itu kan perbandingan ya. Maka boleh, ini kenapa ya, Vi? Ngirimnya di WA ya, Vi. Jangan di sini. Ntar menu-menuin sini. Ke WA saya. Ya, Vi. Jangan ketik di sini ya, Vi. Kita ulang lagi ya. Ini berarti luas yang diarsir dibagi luas persegi panjang. Nah, persegi panjangnya itu kita gunakan angka aja. Kenapa boleh pakai angka? Karena apa namanya? Pecahan itu termasuk perbandingan ya. Nah, berarti kita bisa masukin angka bebas nih. Misalkan yang ini angka 2 lah. Ini berarti kan 2. 2 otomatis ini 1 sama 1 ya. Berarti pecahnya gimana nih? Luas yang diarsir itu kan berarti luas persegi panjang dikurangi luas 1, luas 2 sama luas 3 ya. Nah, luas 1 tambah luas 2 ditambah luas 3 dibagi luas persegi panjang yang ukurannya kan berarti 4 kali 2 ya. Nah, 4 kali 2. Berarti 4 kali 2 dikurangi luas 1 nih. Berarti kan segitiga ini ya. Berarti 2 kali 1 bagi 2. Luas 2 yang ini. Ini berarti kan 4 ya. 4 kali 1 bagi 2. Luas yang ketiga. Berarti 2 kali 2 bagi 2. Dibagi 8. Berarti 8 dikurangi ini coret ya. Ini coret juga. Ini coret juga. Berarti 1 tambah 2 ditambah 2 dibagi 8. D8 min 5 per 8 sama dengan 3 per 8. Yang B. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Bentar Pak, aku lupa tadi yang ngitung segitiganya. Segitiga yang mana? Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Hmm. Nah, ini kan luas 1 berarti 2 kali 1 bagi 2. Luas 2 berarti kan segini 4. 4 kali 1 bagi 2. Luas yang ini kan yang 3 kan berarti 2 kali 2 bagi 2 biasa. Itu akhirat. Oh, oh iya makasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau udah jelas semuanya? Tidak, sudah. Udah di screenshot berarti ya kalau udah jelas ya. Kalau udah lanjut. Nomor 2. Nomor 2 kita ingat ini ya bentuk pemfaktoran aljabar yang selisih kuadrat nih. Nah, A kuadrat min B kuadrat. Nah, itu apa rumusnya? Itu kan A plus B dikali A min B. Kita gunakan ini. Itu khusus yang bawah ya. Nah, kalau yang atas kan tinggal difaktorin aja 14-nya ya. Ini kan sama-sama punya 14 nih. Kita keluarin 14-nya. Berarti yang depan tinggal 4,47 dikurangi yang belakang 2,53. Yang bawah ini kan A kuadrat min B kuadrat. Nah, kita jabarin di sini. Berarti 4,47 plus 2,53 lagi. 2,53 dikali 4,47 dikurangi 2,53. Ini kan sama nih, 4,47 kurangi 2,53 ya. Kita coret. Berarti tersisa 14 dibagi, ini kamu jumlah ini. Jumlahnya 7.
14 bagi 7 itu berarti 2. Yang B. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Sip. Lanjut, nomor 3. Nilai dari 1/4 dikali 2/5 dikali 3/6 kali 4/7 kali 5/8 dan seterusnya sampai 17/20. Nah, di sini ada clue-nya di sini ya. Nah, 4-nya kan pasti kecoret nih. 4 sama 4, 5 sama 5. Nah, ini kalau kamu lebih jabarkan lagi, ini kan 1/4, 2/5, 3/6. Ini kan urut nih, 1 sampai 17 ya. Ini berarti 4/7, 5/8. Nah, ini kan segini 17 nih. 17/20 berarti sebelumnya ini 16/19. Sebelumnya berarti 15/18. Nah, ini kan setelah 3 angka kan kecoret nih, coret. Ini coret, ini pasti coret juga nih. Nah, sampai ini juga pasti coret sama yang ini. Nah, ini semua saat sini nih. Berarti tersisa tinggal yang ini. 3 di awal, di pemilahnya itu 3 awal, penyebutnya 3 akhir. Jadi hasilnya 1 kali 2 kali 3 dibagi 18 kali 19 kali 20. Ini kita coret ya. Ini kan 3 nih. Berarti 1/3 kali 380. Itu berarti 1/1140. Yang C. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke, sip. Yang lainnya jelas? Jelas. Oh, sambil di screenshot ya kalau udah jelas ya. Oke, berikut ya. Pak, Kenapa? cara screenshot yang mana ya Pak? Soalnya saya pakai laptop. Tuh ada klik print screen. Kalau enggak tekan tombol Windows, Shift tuh. sama S. Windows Shift sama S tuh. Itu atau kalau pakai HP di foto juga nggak apa-apa, tapi agak ngeblur nanti. Itu ya, Vi. Bisa? Nggak, Control Shift S. Windows Shift sama S. Windows mana? Oh, Windows Shift sama S. Nah. Udah bisa? Udah bisa belum? Terus Pak, agak susah nih. Kalau nggak pakai HP di foto dulu deh. Udah Pak. Lanjut. Nomor 4. Jika diketahui bilangan-bilangan 2 pangkat 11, 4 pangkat 5, 3 2 pangkat 2, dan 8 pangkat 4, maka bilangan yang terbesar. Berarti kita bikin 2 pangkat semua ya. Kita bikin bilangan pokoknya sama nih. Nanti tinggal diurutin ya. Nah, kalau 2 pangkat 11 ya 2 pangkat 11 ya. Nah, udah nggak usah dirubah nih. Kemudian yang 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu kan 2 pangkat 2 dipangkatin 5 ya. Berarti jadi 2 pangkat 10 dikali pangkatnya. Sekarang 32. 32 pangkat, kok pangkat 5 sih? Pangkat 2. Nah, ini berarti 2 pangkat 5 dipangkatin 2. Nah, ternyata 2 pangkat 10 juga nih. Tuh. Terus yang terakhir 8 pangkat 4. Itu berarti 2 pangkat 3 dipangkatin 4. Berarti 2 pangkat 12. Berarti yang terbesar yang mana? Yang 2 pangkat 12 ya. Karena pangkatnya paling besar nih. Berarti yang 8 pangkat
4. Yang C. Bisa dipahamin? Pak, kalau akar gitu ngafalinnya gimana biar cepat? Akar apaan? Maksudnya kayak itu kan 32 tahun itu tahunnya 2 pangkat berapa sama dengan 32 itu? Oh, kalau Tadi nggak hafal kan udah dijelaskan di pekan lalu, di pekan lalu 2 pekan lalu ya, pekan lalu kalau nggak salah. Itu kan kita gunakan pound faktor kira. Nah, kalau lupa bisa dilihat lagi rekamannya 32 kan 2. Jadi kalau emang nggak apa nggak apa-apa. Tapi kalau sering itu kan sering muncul makanya apa. Kalau nggak apa kita gunakan pound faktor 32 16 2, 8, 2, 4, 2, 2. Duanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. 8 kalau nggak hafal, dikitin juga. Gitu. 4 kalau nggak hafal kebangetan ya. Gitu. Paham kira? Iya Pak, makasih. Jadi nggak mesti harus hafal ya. Kalau emang nggak hafal kan emang ada caranya kan kita gunakan pound faktor. Kenapa tiba-tiba saya bisa langsung 2 pangkat 5? Karena sering muncul. Jadi hafal dengan sendirinya. Itu. Ada lagi yang masih bingung? Udah Pak, itu aja. Oke, lanjut. Perhatikan bilangan-bilangan berpangkat sebagai berikut nih. Ada 2 pangkat 11, 4 pangkat 6, 3, 2 pangkat 2, 8 pangkat 5. Ini sama ya. Kita bikin 2 pangkat dulu nih. Yang beda di sini kan tidak ada nih. 3, 2 pangkat 2 udah 8 pangkat 5 sama 4 pangkat 6 yang beda ya. Ya udah 4 pangkat 6 itu berarti 2 pangkatin 6. Berarti 2 pangkat 12. Kemudian 8 pangkat 5 berarti 2 pangkat 3 dipangkatin 5. Berarti 2 pangkat 15. Urutan dari bilangan terbesar terkecil, berarti paling besar kan nih ya, nomor 1 2 pangkat 15. Kemudian nomor 2 yang 2 pangkat 12. Nomor 3 berarti yang ini ya, 2 pangkat 10, 2 pangkat 11 ya. Ini nomor 3. Kemudian yang terakhir yang 2 pangkat 10. Berarti urutannya ini dulu nih. 8 pangkat 5, 4 pangkat 6, 2 pangkat 11, 32 pangkat 2. Yang D. Bisa dipahamin? Bisa Pak. Oke, sip. Lanjut nomor 6. Untuk setiap bilangan bulat positif X dan Y didefinisikan X simbol Y itu apa? X tambah Y dibagi X kali Y. Di mana nilai X yang universal berikut berapa? Berarti kita cari dulu nih. X simbol 2 sama X simbol 1 itu kita jabarin ya. Berarti 3 dikali X simbol 2. Berarti X tambah 2 dibagi 2 X ya. Kan X kali 2 nih. Sama dengan 2 dikali X tambah 1 dibagi X kali 1. Itu X. Nah, X-nya kamu catat aja nih. Tuh. Kali silang, berarti 3X ditambah 6 sama dengan 4X tambah 1. Berarti 3X plus 6 itu 4X plus 4. Maka 4X min 3X sama dengan 6 kurangi 4 ya. Maka dapat X-nya 2. Yang B. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas, Dava, Syafiq, Nadira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, itu sambil di foto atau di screenshot ya. Kalau udah, kita lanjut. Nomor 7. Nilai X yang memenuhi bentuk 4 pangkat X plus 1 per 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, maka sama-sama kita bikin bilangan pokoknya 2 nih. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 dipangkatin
X plus 1 per 2. 2 itu kan 2 pangkat 1. Kalau akar 2 itu kan 2 pangkat setengah. Nah, kalau dikali pangkatnya kan dijumlah ya. Berarti 2 ini kan pangkat dipangkatin lagi kan dikali ya. 2-nya kamu coret nih. Berarti 2 pangkat X plus 1. Ini jadi 2 pangkat 1 ditambah setengah. Nanti kan bilangan pokoknya udah sama ya. Sama-sama 2. Tinggal disamakan pangkatnya. Berarti X plus 1 kita samakan pangkatnya nih biar nggak bingung. X plus 1 itu sama dengan 1 plus setengah. Nah, sama dengan 1 plus setengah. Maka dapat X-nya, satunya habis ya. Setengah. Nah, yang B. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Sip. Nomor 8. Diketahui 3 pangkat 5 itu sama dengan A pangkat 2. Maka nilai dari A pangkat sepertiga pangkatin min 4 pangkatin min 6. Nah, artinya gimana nih? Kita sederhanakan dulu nih. Ini kan pangkat dipangkatin lagi ya. Berarti pangkatnya kamu kali semua. Berarti A pangkat sepertiga kali min 4 dikali 6 ya. Nah, ini kan kamu coret nih, 2. Berarti A pangkat min 8. Tuh, di sini diketahuinya A pangkat 2, berarti nilai A-nya kan 2-nya pindah ruas. Kalau pindah ruas pangkatnya jadi bagi. 3 pangkat 5 per 2. A-nya kamu ganti. Jadi 3 pangkat 5 per 2. 3 pangkat 5 per 2 dipangkatin min 8. Pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya tinggal dikali ya. Jadi 3 pangkat 5 per 2 kali min 8 berarti min, dicoret ya, 4 min 20. Itu yang A. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke, sip. Yang lainnya diam aja nih, jelas semua nggak? Atau ada yang masih bingung? Oh, cuman Jelas, Pak. mau nanya tadi, Pak, maksudnya Ya, pindah. silakan. Maksudnya A-nya dipindahin itu? Bukan hanya dipindahin. Ini kan pangkat 2. Iya. Sedangkan yang kita butuhkan kan A kan? Iya. Ya udah, berarti kan pangkatnya pindah ruas kan? Oh. Berarti